Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Karena nggak kerasa beberapa hari lagi udah memasuki weekend, mudah-mudahan kalian happy ya. Oke, jadi guys, untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah tak bisa kamu lawan. Orang ini pengen minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Nah ya, jadi kamu nggak bisa ngelawan ya. Orang ini tuh punya tujuan, dia pengen minta maaf dan mohon ampun atas kelakuan dia ke kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian ya, perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi lo nggak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi saran dari aku, ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kamu yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa langsung saja, silahkan klik saja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung aja ya, lang to the sung. Langsung aja. Kita akan lihat dulu di sini ya. Aku akan coba lihat siapakah dia. Seseorang yang pengen mohon ampun dan minta maaf ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen minta maaf dan mohon ampun ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Kalau dilihat, kamu sama dia emang kayaknya udah cukup lama ya menjalin suatu hubungan, tapi ya gitu ya, hubungan kamu tuh stuck, jalan di tempat, tidak berkembang gitu ya. Justru malah muter-muter gak jelas gitu. Bahkan ya diri kamu sampai detik ini gitu, kamu tuh nggak tahu ya maksud dia membawa hubungan ini tuh kemana ya. Apakah serius kah? Apakah main-main kah gitu. Karena sikap dia ke kamu ini mudah berubah-ubah gitu ya. Kadang dia bisa menjadi seseorang yang kau rindukan, tapi terkadang dia juga bisa menjadi seseorang yang ingin kamu lupakan ya. Terlebih ketika mungkin apa ya, ego dia terlalu tinggi ya, dia nggak bisa ngimbangin kamu, dia yang dengan sikapnya kagak jelas gitu ya, dia yang nggak dewasa, ingin rasanya gitu ya menjauh dari hidup dia untuk selama-lamanya. Tetapi saat ini dia sepertinya sudah menyadari kesalahannya gitu ya, bahwa selama ini dia emang salah gitu, selama ini dia nggak fokus sama hubungan ini ya, selama ini dia terlalu menggantungkan kamu, makanya kamu nggak betah gitu. Dalam waktu dekat ya, orang ini pengen minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Is okay lah emang ya, aku tuh ngerasa bahwa ini tuh bukan permintaan maaf yang pertama kalinya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia juga terlalu sering gitu ya melakukan kesalahan yang sama, sampai-sampai membuat diri kamu tuh merasa capek gitu, karena terus-terusan gue maafin lo tapi lo nggak mau berubah. Tapi untuk saat ini karena dia pengen makin serius sama kamu, dia ingin meminta maaf secara sungguh-sungguh ya, tapi tergantung lo mau maafin dia atau tidak. Kalau gue sih ya di posisi lo ya gue mikir-mikir gitu ya, maafin nggak ya gitu. Karena jika ingat yang sudah-sudah itu nyesek banget gitu ya. Tapi nggak dimaafin juga nggak tega gitu. Karena orang ini kayaknya nggak bisa hidup tanpa dirimu gitu ya. Nah ini kelihatan banget ya, beberapa dari dia ini emang dia nggak bisa ngimbangin kamu, padahal dia udah sadar gitu bahwa aku dan lo ini beda gitu ya, beda sifat, beda karakter, beda cara berpikir gitu, tapi tetap dia masih bersikukuh ya, masih bersikukuh dengan sikap NPD-nya ya, masih bersikukuh dengan sikap keras kepalanya. Makanya kenapa meskipun kamu sudah cukup lama mengenal dia, tapi kamu tuh tidak pernah mendapatkan ketenangan hubungan ya, karena kalian beda gitu, tapi dia nggak bisa ngimbangi perbedaan tersebut. Makanya di sini kamu sering banget ya menghadapi situasi konflik batin yang tak terselesaikan. Dan ini aku tuh ngelihat ya, kayaknya dia perhitungan banget ya kalau soal materi ke lu. Ya, tapi nggak tahu ya apakah dia benar-benar seperhitungan itu atau enggak, karena jika dilihat pada saat flashback ke belakang,
Ya ketika lo dating, ketika lo kemana-mana, kayaknya dominan lo deh ya. Yang ngeluarin duit gitu. Ya dia sih pernah gitu. Tapi bisa dihitung dengan hitungan jari. Nah ya. Jadi ini juga terkadang tuh bikin lo tuh ngerasa greget. Padahal gue nggak pernah seperhitungan itu sama lo gitu. Tapi kenapa gitu ya, lo ke gue tuh seperhitungan itu. Gila. Ya pusing juga tuh. Ya kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang ingin minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Tuh, kalau dilihat dia kayaknya kepikiran kamu ya. Mungkin dia saat ini stres, mungkin saat ini dia sedang menghadapi tekanan batin karena kamu abaikan, karena terlalu lelah hidup ini gitu ya. Meladeni sikap dia yang sepertinya nggak tahu diri. Ya, kenapa nggak tahu diri? Ya iyalah gitu, gue tuh bisa menerima segala bentuk kekurangan kamu dan gue juga nggak membatasi ruang gerakmu gitu. Tapi kenapa tindakan kamu tuh selalu melewati batas yang membuat mental kesabaran gue tuh jadi habis gitu ya. Karena ini orang tuh nggak pernah sadar gitu ya, bahwa tindakan yang dia lakukan ini bakal nyakitin perasaan kamu atau tidak. Yang penting ego dia terpenuhi, kebahagiaan dia terpenuhi, udah dia lakukan. Padahal ya, kamu tuh udah mati-matian loh ya, mencoba mempertahankan hubungan ini. Karena kamu tuh berjuang sendiri ya, berjuang sendiri, berkorban sendiri. Sedangkan dia kagak tahu diri ya. Nggak tahu diri karena terlalu asik ya dengan dunia dia sendiri tanpa melihat bagaimana perasaan kamu. Nah ini kelihatan banget kamu tuh sampai nggak bisa berkata-kata ya, karena 1000 bahasa pun ya itu udah kamu ucapkan ke dia. Apa yang terjadi ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak pernah dipakai ya sama otak dia. Ya nggak pernah dipakai tuh ya, dimasukkan ke dalam relung hatinya. Karena ini tadi gitu, kayak kamu tuh udah kehabisan kata-kata. Ya udah gitu, ketika segala nasihat, kata-kataku nggak pernah lo hargai, lebih baik ya udah gue bersikap diam aja gitu ya, biar lo sadar dengan sendirinya gitu. Tapi emang lo tuh kudu sabar deh ya menghadapi ini orang, karena menurut aku tuh ini orang susah berubah gitu. Kalaupun berubah dia hanya sesaat gitu ya. Kalaupun orang ini akan mohon maaf ke kamu, ya pasti sifatnya sementara. Karena beberapa saat kemudian ya lo nggak perlu kaget kalau dia bertingkah lagi di belakang kamu. Karena emang ini kayak udah tabiat gitu. Jadi meskipun lo ngomong sampai mulut lo berbusa, itu nggak akan pernah masuk ke dalam relung hatinya. Karena dia sendiri nggak ada niat ya, nggak ada niat buat berubah ya, nggak ada niat untuk jadi pribadi yang lebih positif, toksik terus. Nah ini kelihatan banget ya. Ini yang bikin diri kamu tuh terus ya selalu merasa konflik batin sama dia, karena kamu kesel gitu ya. Orang ini ketika melakukan tindakan dia tidak pernah memikirkan resiko apa yang akan terjadi ya. Apakah ini bakal nyakitin lo, apakah ini bakal lo kecewa ya, apakah ini bakal ngebuat diri kamu tuh marah. Dia nggak pernah memikirkan hal itu. Yang penting ya udah dijalani aja ya, berdasarkan kepuasan hati, kepuasan hasrat dia, berdasarkan kesenangan dia, udah tanpa berpikir panjang dia lakukan ya. Dan yang bikin kamu ngerasa kesel karena posisi lo tuh kayak nggak pernah dihargai sebagai seorang pasangan. Kenapa? Karena dia kemana-mana nggak pernah pamit gitu. Kalaupun pamit pasti ada maunya gitu ya. Dan yang bikin lo sering ngerasa kecewa, dia melakukan tindakan dulu baru ngomong. Nah siapa tuh yang nggak greget gitu? Kayak jujur ya gitu, gue tuh sebenarnya kemarin ya gue nongkrong tuh sama teman-teman gue. Ya gue tahu sih lo bakal marah gitu ya, karena gue nggak pamit sama lo. Tapi ya gimana lagi, udah terjadi. Nah itu tuh ya yang terkadang tuh bikin mental lo tuh terkuras habis gitu. Kenapa sih lo tuh selalu bilang setelah semuanya udah terjadi? Nah geblek. Gue ini manusia ya, gue punya hati, punya perasaan. Emang gue patung ya, emang gue manekin kayak gitu. Kesel juga lo ya menghadapi orang yang kayak gini. Terus kita cek lagi di sini.
Siapakah dia? Seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Kalau dilihat, ini orang tuh kayaknya susah dipahami ya, karena cara berpikir dia ini rumit banget gitu ya. Lo aja ngerasa bahwa cara berpikir lo tuh rumit gitu, tapi ini lebih complicated lagi. Ini orang tuh lebih rumit gitu ya. Karena serba salah juga di mata dia, diem salah, ngomong pun salah. Nuruti keinginan dia salah, nggak diturutin, apalagi ya dia bisa jadi singa ya, yang meraung-raung. Karena menurut aku tuh, kamu tuh berdealing sama orang yang sangat misterius. Bahkan meskipun kamu udah cukup lama mengenal dia, kamu tuh masih ngerasa kesulitan ya, apa yang dia inginkan dan apa yang tidak gitu. Karena selalu serba salah juga di mata dia gitu ya. Terus ini orang tuh juga kayaknya terlalu atur-atur dirimu. Pusing juga gitu ya. Ini orang nggak bisa diatur tapi maunya ngatur kamu. Kalau dirimu nolak ya, kalau diri kamu tuh memberontak. Nah, ini bakal menjadi konflik besar yang tidak terselesaikan gitu ya. Karena pernah nih gitu ya, kamu kan kayak ngerasa diperlakukan gak adil sama dia. Loh, lo kok bisa atur hidup gue, sedangkan gue nasehatin lo gak pernah pakai. Nah, pernah tuh coba gitu ya, diri kamu tuh gak nurut sama dia. Yang terjadi apa? Lo diblokir, lo dicuekin dia, dijauhin ya. Seolah mungkin diri kamu tuh kayak sampah gitu ya di mata dia, kayak gak ada harganya. Dan lo udah trauma akan hal itu, lo nggak mau itu terjadi lagi. Makanya di sini diri kamu tuh nggak bisa berkata-kata ya, meskipun dia udah bertingkah ya, meskipun dia udah nyiksa ya, mental kamu dengan kelakuannya. Tapi lo tetap sabar gitu ya, tetap sabar. Dan sabar tuh bukan berarti gue geblek, enggak gitu ya. Sabar tuh karena gue nggak ingin ribut aja sama dia. Karena gue hafal banget gimana watak lo, gimana karakter lo ya, betapa nggak terimanya lo ketika gue nasehatin kamu. Mungkin dia NPD ya. Tapi nggak sadar gitu, karena kan kaca mahal gitu. Yang bisa menilai seseorang NPD atau tidak kan nggak bisa dari diri kita sendiri. Pasti yang bisa menilai adalah orang lain. Nah, mungkin ini ya tanda-tanda gejala awal gitu ya. Kalau nih orang tuh NPD tapi dia nggak sadar, noh ya, cepet tuh dibawa ya ke psikolog atau ke psikiater ya, biar sadar tuh, dibuka semuanya gitu ya, betapa jalangnya dia selama ini. Tuh, kalau dilihat usia orang ini tuh bukan muda lagi loh, dia udah dewasa, udah bangkotan, bahkan selisih usianya sama kamu tuh jauh beda ya. Dia lebih di atas kamu, tapi nggak tahu kenapa ya, jalan pikiran dia ini aneh ya, jalan pikiran dia ini nyeleneh banget gitu. Makanya ya, kenapa lo tuh dibikin pusing sama dia gitu. Yang seharusnya ngomong tuh lo, bukan gue. Tapi ini kebalik gitu, gue yang seolah-olah tuh kayak ngomong diri lo, sedangkan lo tuh ya udah nggak bisa diatur gitu, maunya atur gue. Nah, dan saat ini tuh dia sebenarnya pengen ya bicara ke kamu, tapi karena lo saking kesel sama dia, lo abaikan gitu ya. Biar apa ya? Biar tahu rasa lo, mamam tuh ya. Gimana tuh rasanya ketika gue udah nggak sudi lagi, gue udah nggak peduli lagi sama lo. Gimana tuh rasanya? Dan akhirnya tuh ya, mungkin uban dia bertambah karena stres ya. Mungkin asam lambung dia naik, makan tuh ya. Atau mungkin bisa juga diantara dia ini jadi nggak tenang gitu ya. Makanya nggak usah mentang-mentang gitu ya. Udah tahu lo takut kehilangan, udah tahu ya bahwa diri lo tuh takut kehilangan kamu gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya. Ini orang bandel. Ya. Kalau udah gini tahu rasa lo. Dia kayak keliengan gitu. Dia pengen bicara, dia pengen minta maaf, pengen mohon ampun sama kamu. Tapi lo sengaja cuekin dia gitu ya. Biar apa? Ya biar lo sadari diri dulu ya. Lo sadar diri dulu. Sadari kesalahan lo. Ya baru kalau hati lo udah bersih, lo udah bener, lo udah beres, minta maaf ke gue gitu. Bukannya kita sok mentang-mentang, kagak gitu. Tapi agar orang ini tuh bisa lebih memaknai kata maaf. Karena mungkin selama ini dia hanya menganggap kata maaf tuh hanya sebutan untuk kata-kata, kayak nggak ada maknanya. Karena percuma juga gitu. Kayak misalkan saat ini dia minta maaf, tapi seminggu kemudian dia berubah ke versi sebelumnya. Nah kan kayak nggak ada maknanya. Padahal kata maaf tuh kata yang tulus, kata yang sakral ya, kata yang nggak bisa dibuat permainan gitu.
Nih, kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang pengen minta maaf dan mohon ampun ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen minta maaf dan mohon ampun sama kamu. Tuh, dia munafik banget ya, manipulatif. Kelihatannya aja sok baik di awal gitu ya. Tapi ujung-ujungnya makin kesini dia makin mengecewakan. Kenapa? Ya karena dia victim. Dia orangnya manipulatif gitu ya. Dia ini orang yang menurut aku tuh terlalu banyak memberikan ekspektasi tinggi ya ke kamu, sehingga membuat kamu tuh ngerasa terkiwir-kiwir sama dia. Tapi setelah lo ngejalani hubungan ini, ternyata beda banget sama faktanya ya. Dia selalu victim ya. Dan diantara dia ini kayaknya nggak real hidupnya gitu ya. Karena banyak janji terus ya. Tapi sampai detik ini satu janji pun tuh kayak masih belum ada yang terrealisasi gitu. Maksud lo ya, maksud lo tuh kayak gimana ya? Lo sengaja gantung gue gitu ya dengan janji palsu lo gitu. Sedangkan gue tuh orang yang realistis. Gue nggak suka kehidupan penuh dengan drama. Artinya busuk-busuk aja, baik-baik aja sekalian, nggak usah setengah-setengah. Tapi ini orang tuh ngambang ya, kadang baik, kadang belangsak gitu ya. Kadang dia puji-puji kamu, tapi kadang dia hujat-hujat kamu. Kan membangunkan gitu ya. Ini orang tuh victim banget. Terus alasan lo mau bertahan sama dia itu sebenarnya bukan karena cinta lagi. Mungkin cinta masih ada, tapi sudah tidak sepenuh hati seperti yang dulu. Alasan lo bertahan sama dia ya mungkin lo tuh udah banyak berkorban sama dia. Atau mungkin dia masih punya utang sama lo gitu ya. Ya atau mungkin bisa juga beberapa dari dia ini ya apa ya, dalam artian tuh kayak lo udah berjalan sejauh ini dan tiba-tiba aja gue langsung cut off gitu. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Jadi kayak alasan yang membuat diri lo bertahan meskipun lo sadar bahwa diri lo nggak bahagia itu karena itu tadi ya. Mungkin dia masih punya utang ya. Mungkin lo tuh udah berjalan sejauh ini gitu ya. Makanya kan kayak sayang gitu. Kayak ya harapan lo sih sebenarnya nggak simpel gitu. Lo tuh tipikal orang yang nggak banyak nuntut sebenarnya ya. Lo tuh bukan tipikal orang yang aneh-aneh gitu. Dalam artian ya udah gitu ya. Gue berharap gitu kedepannya oke lah sekarang lo belangsak gitu ya. Tapi kedepannya gue berharap lo tuh bisa berubah. Nah, gue masih bersedia ya ngasih diri lo tuh kesempatan gitu. Jangan lo sia-siakan gitu. Dan di sini dia sebenarnya pengen minta maaf ya. Tapi lo udah nggak percaya lagi karena lo terlalu munafik ya. Karena diri lo terlalu victim. Nah makanya meskipun lo ya tulis minta maaf ke gue, tapi gue nggak langsung percaya. Kenapa? Karena terlalu banyak drama hidup lo, terlalu banyak kebohongan. Nah ini kelihatan banget ya. Lo sebenarnya sadar nggak sih gitu ya? Karena sebenarnya ya ini orang tuh dia tarik ulur kamu terus. Ya, tarik ulur kamu terus. Di saat lo jauh, dia tarik kamu. Tapi di saat lo mendekat, lo yang dijauhin sama dia, lo sadar gak sih bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini tuh tarik ulur kamu. Gitu ya. Dan ini makin dipertahankan, makin membuat sensasi kepanasan ya dalam batin lo. Emosi terus, kepancing terus hati kamu. Gitu ya. Karena di sini The Star ini kayak menggambarkan tentang apa ya? Bisa dibilang tuh dia nggak ingin kehilangan lo, tapi dia nggak mau berubah. Nah susah juga ya. Dia nggak mau kehilangan kamu, tapi dia nggak mau berubah. Gitu kan susah gitu ya. Sedangkan tujuan kita menjalin hubungan tuh apa sih? Ya kita cari orang tuh yang benar-benar bisa sehati sama kita ya. Lo nggak minta emas 1 ton deh gitu ya. Lo sederhana aja, yang penting lo tuh tanggung jawab, setia ya. Dan bisa ngimbangin gue, itu udah lebih dari cukup gitu ya. Kalau masalah rezeki mah gue bisa survive sendiri gitu ya. Gue bisa cari duit sendiri. Tapi jangan lupakan tanggung jawab lo bahwa lo tuh cowok gitu ya. Kalau misalkan dia cowok, kalau misalkan cewek ya lo meskipun independen, lo nggak boleh melupakan hakikat ya bahwa lo tuh istri gitu ya. Kita cek lagi di sini.
Siapakah dia seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun sama kamu? Kalau dilihat ini orang kayaknya banyak beban pikiran ya. Nggak tahu lo apakan dia. Ya. Udah tahu dia baper banget orangnya gitu. Dia tuh paling nggak suka lo cuekin. Dia tuh paling nggak suka lo diemin gitu. Tapi nakal juga ya lo. Ya, masih tetap aja tuh ya sampai-sampai membuat orang itu merasa sedih, merasa terbebani, merasa kepikiran, merasa takut kehilangan kamu. Karena jujur ya, yang aku lihat tuh ya emang dia melakukan kesalahan, tapi setidaknya yang patut lo pertimbangkan, orang ini sudah akui kesalahannya gitu, dan dia berharap bahwa lo tuh membukakan pintu maaf buat dia gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, sampai-sampai mungkin lo pingin tes dia ya, kayak seberapa jauh sih dia bertahan ketika gue cuek, atau kayak gimana ya, sampai-sampai membuat dia tuh sampai kayak gini loh ya. Dia merasa stres, terbebani gitu ya, merasa sedih, merasa kerja tuh nggak bisa fokus, ngerasa hidup dia tuh berantakan, hancur gitu ya, karena dia cinta gitu ya. Ya manusia tuh kan nggak ada yang sempurna ya. Manusia tuh pasti pusatnya kesalahan dan dosa, tapi setidaknya yang lo harus tahu ya, apa salahnya sih gitu ya kita tuh ngasih kesempatan ke dia gitu. Toh tujuan dia juga baik ya, dia pengen minta maaf tulus ke lo gitu, dan dia pengen mau ampun gitu ya, pengen menebus semua kesalahan gitu. Gimana dia bisa membuktikan kalau lo blokir dia, kalau lo cuekin dia, kalau lo nggak bisa diajak bicara gitu. Nah, aku tahu ya apa yang membuat diri lo tuh kecewa banget sama dia. Karena awalnya lo terlalu ngejar, ya. Lo terlalu ngejar dia, ya. Diri kamu tuh terlalu ngejar dia, terlalu banyak berkorban, gitu ya. Sampai-sampai membuat orang ini tuh kayak ya merasa termanjakan, merasa mudah menyepelekan kamu karena dia berpikir, ah lo aja yang kejar-kejar gue. Jadi ya udah gue bertindak sesuka hati gue, gitu jadinya. Karena dia termanjakan oleh sikap kamu. Karena selama ini yang kayak seolah tuh kamu yang butuh dia. Awalnya lo yang terlalu ngejar, sehingga dia melakukan tindakan yang kejablasan. Gitu. Tapi emang dia orangnya suka dikejar ya. Nggak tahu juga gitu. Dia orangnya suka dikejar. Dan sebenarnya dia nggak bisa hidup tanpamu gitu. Cuman jalannya aja dia yang kemarin tuh yang salah mungkin gitu ya. Yang salah. Terus ini ya. Ya ini kelihatan ya, kamu yang terlalu ngejar. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun ke kamu? Siapakah dia seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun ke kamu? Siapakah dia seseorang yang akan minta maaf dan mohon ampun ke kamu? Three of Wands ya. Tuh. Ya. Lo tuh dibikin stres sama dia ya karena lo terlalu cemburu. Karena dia nggak tahu batasan. Lo tuh udah sadar gitu ya bahwa diri lo tuh milik gue. Tapi kenapa dengan mudahnya lo tuh masih tebar pesona sana sini ya, mata lo tuh masih stereo ya, lirik kanan lirik kiri gitu. Lo nggak bisa jaga perasaan gue apa? Ya, gue manusia bukan robot gitu. Lo sadari ya bahwa gue ini sayang sama kamu gitu. Tapi jangan kau hancurkan kepercayaanku gitu. Karena awalnya tuh lo percaya dan yakin banget sama ini orang ya. Tapi setelah melihat kelakuannya di belakang lo ya, yang kayaknya sok tebar pesona kanan kiri ya. Terus sok apa ya, sok dia nggak sadar bahwa dia ini udah nggak single lagi gitu ya. Lo jadi ngerasa ilfil sama dia gitu. Karena yang aku lihat lo tuh punya trauma diselingkuhin gitu. Lo punya trauma diselingkuhin yang cukup dalam, apalagi orang yang mengkhianati lo ini dia juga sahabat lo ya. Makanya kayak bisa dibilang tuh gini, is okay lah ya sebelangsa apa kelakuan lo, gue bakal bisa maafin dirimu. Tapi dengan satu syarat ya, tidak dalam perselingkuhan. Kenapa? Ya iyalah, gue punya trauma
Gue tuh punya trauma diselingkuhin, gue punya trauma dihianatin. Nah, gue nggak mau itu terjadi lagi. Dan ini marah banget ya, diri kamu tuh marah ya, marah kecewa sama dia gitu. Eight of Pentacle. Nah, karena selama ini lo udah percaya sama dia sehingga lo tuh terlalu fokus sama kerjaan lo. Ya ini kelihatan banget. Karena selama ini lo udah meyakini bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang bisa dipercaya, sehingga kayak ya udah deh ya, kita hubungan tuh kan harus sama-sama saling modal yakin dan percaya. Gitu ya. Tapi ternyata orang ini menyia-nyiakan kepercayaan yang telah lo berikan ke dia. Gitu ya. Nggak tahu tuh apakah dia kesepian, apakah dia merasa orang yang mudah bosan gitu, sehingga dia nekat tuh ya berkenalan sana sini tanpa sepengetahuan kamu gitu. Tapi kan ingat ya, sepandai-pandainya tupai melompat ya pasti akan terjatuh juga. Sebegitu pula dia gitu, sepandai-pandainya dia bohongin lo ya lo bakal tahu gitu ya, lo bakal tahu dengan sendirinya gitu bahwa ternyata nih orang tuh kayaknya nggak bisa dipercaya lagi gitu. Aku minum dulu ya. Dan makanya kenapa saat ini diri kamu tuh kayak kena trust issue banget ya. Kayak ya nggak mudah percaya lagi sama orang gitu ya. Nggak mudah percaya lagi yakin sama dia setelah apa yang sudah terjadi gitu. Karena lo sendiri yang udah menyia-nyiakan kepercayaan gue gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin minta maaf dan mohon ampun ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin minta maaf dan mohon ampun ke kamu. Nah, ya. Kalau dilihat ini orang sebenarnya baik loh. Ya. Cuman mungkin kamu yang terlalu sayang sehingga tindakan kamu tuh sering berlebihan ke dia. Lo jadi overthinking. Kenapa? Ya karena lo udah terlanjur sayang, udah terlanjur nyaman sama dia sehingga diri kamu tuh sering ya dihantui rasa overthinking akan kehilangan dia. Takut kehilangan cintanya, takut kehilangan kepercayaannya ya. Takut kehilangan dirinya. Terlebih ya gue udah nyaman sama kamu gitu ya. Karena di sini menurut aku tuh gini ya. Orang ini tuh sama sekali nggak ada maksud buat nyakitin perasaan kamu. Tapi berhubung rasa overthinking kamu yang berlebihan yang membuat kondisi situasi hubungan ini tuh yang sebenarnya baik-baik aja jadi memanas gitu loh ya. Karena di sini dia sama sekali nggak ada niat sedikit pun ya buat melukai kamu, mengkhianati kamu, ya. Apalagi menyia-nyiakan kamu. Karena dia masuk ke dalam hidupmu, dia nggak pernah sedikit pun meminta apapun dari kamu. Dan dia nggak pernah menuntut kamu, ya, menjadikan apa yang dia mau, gitu. Jadi ya udah, gue cintai lo dengan versi lo sekarang. Gitu ya. Dan mungkin itu juga salah satu faktor ya kenapa diri kamu tuh kayak yang ngerasa nyaman, ngerasa bahagia, ngerasa seneng gitu ya. Dan nah ini ya yang membuat diri kamu tuh ngerasa OVT sama dia karena lo sering kesepian, lo sering ngerasa diabaikan karena orang ini terlalu mungkin lebih mementingkan pekerjaannya daripada kamu. Is okay lah emang ya pekerjaan tuh segalanya gitu ya. Pekerjaan itu mungkin untuk masa depan kamu, tapi setidaknya hargai posisi gue. Karena gimana pun juga gue adalah pasangan lo yang betul lo sayang, lo lindungi, lo cintai, lo bahagiain gitu. Karena kayak ya hati gue kosong gitu. Gue punya pacar tapi hati ini kesepian karena gue nggak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang, cinta, hati, perasaan dari orang yang gue cintai saat ini.
gitu. Dan ini menurut aku tuh perjalanan hubungan kalian ini masih sangat jauh ya, masih sangat jauh banget. Ini masih bisa dibilang tuh masih separuh perjalanan. Tergantung diri kamu, sabar nggak ya melewati segala sesuatu yang akan lo hadapi ke depannya, gitu. Ya, karena dia sebenarnya siap, gitu ya. Dia siap pengen seriusin kamu, tapi lo nggak siap, gitu. Kenapa? Ya iyalah, Bo. Ya, pernikahan satu kali seumur hidup, gitu. Lo nggak mau ya kalau lo sama dia ini masih sering banget ya terjadi gejolak-gejolak konflik, gitu. Lo nggak mau, gitu ya. Kalau masih tetap seperti ini kondisi hubungannya, kayak gitu. Dan ini kita coba lihat dulu energinya ya. Aku akan coba cek dulu energinya. Bagaimana energi dia seseorang yang akan minta maaf dan mau ampun sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan minta maaf dan mau ampun sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan minta maaf dan mau ampun sama kamu? Energi dia sekarang. Tuh, dia sok kuat ya. Bisa-bisanya. Hati dia tuh sebenarnya hancur, tercabik-cabik gitu, karena merasa kau udah nggak cinta lagi sama dia, udah merasa sayang kamu berkurang ke dia, udah merasa kamu nggak percaya lagi sama dia gitu ya, gitu. Tapi dia pura-pura bisa hidup tanpamu loh, ya. Kayak seolah-olah tuh, ya gue bisa gitu ya, gue bisa. Padahal hati dia merana ya, padahal hati dia ini kayak, ya hati dia ini hancur gitu. Jangankan dicuekin gitu ya, nggak lo perhatiin aja, hidup dia tuh berantakan, hidup dia hancur gitu. Cuman mungkin ini orang tuh gengsinya terlalu gede, gengsi dia terlalu tinggi, sehingga dia nggak mau terlihat lemah di hadapan kamu, nggak mau terlihat tandon di hadapan siapapun. Nah makanya dia kayak, ya sebenarnya dia panik gitu, tapi dia pura-pura nggak peduli sama kamu, pura-pura nggak butuh dirimu, padahal cuy najis gitu ya. Lo tuh sebenarnya cariin gue ya, dan firasat gue tuh kuat banget gitu kalau saat ini lo tuh nyariin gue gitu, tapi lo jaga gengsi doang ya, lo nggak mau memulai. Nah kayak gitu. Kita cek lagi tuh di sini ya, bagaimanakah energi dia, gimanakah energi dia, gimanakah energi dia. Di sini ada kartu The World. Kayaknya dia bingung ya saat ini. Dia sendiri yang bingung. Jadi saat ini dia ada yang bingung terhadap sikap kamu gitu. Gue udah mencoba minta maaf ke kamu, tapi lo nggak bukakan pintu maafku. Gue udah juga berusaha gitu ya, ngalah, tapi lo tetap nggak menerima kata maafmu. Gue bingung deh ya sama sikapmu tuh kayak gimana, apa yang lo pinginkan ya, apa yang lo harapin gitu. Karena ya aku bener-bener udah berkata secara tulus gitu, tapi lo masih tetap bersikukuh ya mendiamkan gue, masih tetap bersikukuh cuekin gue gitu. Gue juga sayang sama lo gitu ya, gue nggak pingin gitu ya masalah ini tuh jadi sejauh ini. Gue pengen berdamai dengan kamu gitu. Tapi kalau lo tetap gitu ya, tetap membatasi ruang gerak, tetap apa ya, dalam artian tuh kayak jaga jarak denganku ya, apa gue bisa gitu ya menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang, bagaimana energi dia seseorang yang akan minta maaf dan mau ampun ke kamu. Dia nggak bisa lepas ya, karena ini mungkin ada ya beberapa di antara lo tuh yang udah capek, lo tuh udah ngerasa bahwa hubungan ini tuh kayaknya udah nggak bisa diselamatin lagi gitu, tapi dia nggak mau dilepas gitu. Sedangkan lo tuh udah nggak kuat ya, lo tuh udah nggak betah, lo nggak bisa ya bertahan terjebak dalam situasi hubungan yang kayak gini terus gitu. Lo nggak mau berubah, lo nggak sadar gitu ya, lo nggak pernah ngertiin perasaan gue, dan gue nggak bisa hidup sama orang yang kayak gini gitu. Tapi dia terus ngejar kamu, dia terus kejar kamu, dia terus apa ya, dalam artian tuh
dia terus kejar kamu, dia terus pengen minta maaf ke kamu, gitu ya. Dia nggak pengen melepaskan diri, ya, melepaskan diri dia dari hidup kamu. Nah, karena ya nggak bisa dilepaskan, gitu ya, nggak bisa kamu lawan, nggak bisa kamu lepaskan. Karena ya mungkin ini orang tuh sudah ditakdirkan ya untuk menjalani kehidupan dengan kamu. Dan mungkin kamu nggak sadar ya bahwa di sini tuh ada energi orang yang kayak merasa meskipun gue nggak romantis, ya meskipun gue jauh dari kata memperhatikan kamu, tapi sesungguhnya lo tuh sangat berharga di hati gue, gitu. Nah makanya kenapa gitu ya, gue masih mau bertahan sama lo, karena gue ngerasa lo bervalue, lo berharga. Nggak ada orang yang bisa ngegantikan posisi lo, gitu ya. Cuman ya emang gue nggak bisa menjadi apa yang lo mau, gitu ya. Karena gue punya versi tersendiri gimana cara mencintai dirimu, gitu. Karena gue ya gue, lo nggak bisa bandingkan gue dengan siapapun, gitu. Gue punya cara tersendiri gimana cara mencintai kamu, gitu. Gue tuh tulus, ya. Cuman ya emang gue jauh dari kata romantis, gitu, ya. Kalau lo bisa nerima gue, kalau lo bisa nerima keadaan gue yang seperti ini ya, gue bersyukur, gitu. Kalaupun lo nggak bisa nerima gue yang kayak gini, ya gue nggak bisa paksakan kamu. Tapi gue pengennya tetapnya pengen sama lo, gitu. Nah, ini bottom decknya dia cemas ya. Dia cemas, dia OVT. Karena ketakutan terbesar dia adalah kehilangan rasa sayang kamu. Karena ketika orang sudah kehilangan rasa sayang, yaitu mau di bagaimana apapun lagi, itu tidak bisa merubah keadaan. Nah itu yang paling dia takutkan sekarang. Karena dia merasa bahwa lo adalah nyawa kebahagiaan dia saat ini, gitu loh. Ya. Oke, jadi videonya sampai di sini aja dulu guys ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja silahkan klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini, oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye guys.